semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai interpretasi peta citra penginderaan jarak jauh. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Tresya Siti Hani Saragi. Saya Septa Sunila Barus. Saya Mestika Glenida Mane. Saya Weldon Sinaga. Saya Joshua Sinaga. Saya Raymond Sinaga. Saksikan! Yang pertama, apakah yang dikatakan dengan interpretasi peta citra penginderaan jauh? Yang pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan interpretasi. Interpretasi merupakan seni untuk menjelaskan sesuatu. Interpretasi merupakan kegiatan mengkaji yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Maka interpretasi peta citra penginderaan jauh adalah proses mengamati foto satelit, foto udara, atau citra penginderaan jauh digital dan mengidentifikasi fitur-fitur dalam citra itu. Apa saja yang perlu dikaji dan dipahami dari data penginderaan jauh untuk jaringan transportasi? Sebelumnya, kita harus tahu apa itu jaringan transportasi. Jaringan transportasi adalah realisasi dari jaringan spesial yang menggambarkan struktur yang memungkinkan pergerakan kendaraan atau arus beberapa komoditas. Kemudian kita akan membahas pengolahan citra penginderaan jauh terkait pengembangan jaringan transportasi. Yang pertama yaitu perencanaan jaringan jalan. Foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan. Misalnya, untuk desain infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jaringan jalan. Yang kedua yaitu perencanaan rute angkutan. Dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat terbantu dalam mengatur rute perjalanan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisiensi waktu dalam mencapai tujuan dapat tercipta. Selain itu, pengawasan rute angkutan pun dapat dilakukan. Yang ketiga itu perencanaan jalur kereta api. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. Yang keempat, perencanaan bandar udara dan pelabuhan. Citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara dan pelabuhan yang aman. Bagi pelayaran didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya, apa saja yang perlu dikaji dan dipahami dari data penginderaan jauh untuk tata guna lahan? Sebelumnya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan tata guna lahan. Tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Beberapa aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Yang pertama, pemetaan penggunaan lahan. Untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, pemetaan lahan pertanian, permukiman, atau kawasan industri. Dan yang kedua yaitu penentuan arahan lahan. Penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian. Dan yang ketiga, kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian untuk penentuan area yang tepat untuk pembukaan lahan pertanian dan lahan perkebunan harus memperhatikan beberapa faktor seperti kemiringan lereng, kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya air, dan kondisi iklim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan agar tetap stabilitas. Yang keempat, kajian lahan permukaan. Kajian lahan permukaan dimanfaatkan untuk mengkaji distribusi permukiman, kepadatan permukiman, zonasi area pemukiman, permukiman kumuh, permukiman elit, serta variasi pola permukiman di desa dan di kota. Dan yang kelima itu ada kajian lahan industri. Penginderaan jauh juga digunakan untuk penentuan lokasi industri, kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemantauan kegiatan ekonomi dan lain-lain. Udah.